Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan ya nak ya. Itu adalah nikmat yang patut kita syukuri, yaitu nikmat sehat ya. Sehingga pada hari ini kita masih bisa dipertemukan untuk belajar atau mencari ilmu kembali ya. Yuk sebelumnya kita membaca doa ta'awudzan basmalah terlebih dahulu biar berkah ilmu yang kita dapatkan hari ini ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Anak-anakku sekalian kelas 4 ya, swimming and golf. Hari ini kita akan memasuki tema baru yaitu tentang perilaku terpuji. Di antara yang akan kita pelajari di semester 1 ini yaitu ada jujur dan amanah ya. Yang ada 2 lagi untuk simpanan minggu depan materinya ya. Hari ini kita fokus mempelajari jujur dan amanah. Apa itu? Jujur dan amanah. Kalau jujur mungkin di kelas 2 dulu, kalau anak-anak masih ingat kita pernah belajar tentang jujur, yaitu berkata apa adanya atau kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Itu adalah jujur. Sering bilang sama anak-anak cuma ada 5 huruf. Tapi ternyata sampai dewasa pun ada yang belum lulus ilmu jujurnya ya. Karena jujur yang tahu hanya siapa? Jujur siapa yang tahu? Allah dan diri kita. Nah, teman-teman tidak tahu loh kalau sedang kita bohongi. Yang tahu siapa? Ya hati kita sama Allah. Makanya ilmu ini berat bagi yang gak terbiasa jujur, mudah bagi yang sudah terbiasa bersifat jujur. Contoh kecil jujur adalah misalnya anak-anak di pagi hari sudah mendapatkan tugas dari Miss. Misal nih ya, anak-anak silakan kerjakan worksheet-nya. Ingat ya, tidak boleh membuka buku. Nah, saat seperti itu Miss-nya tidak ada, orang tuanya tidak ada, yang ada hanya Allah sama malaikat yang mengawasi pundak kanan kiri kalian. Disitulah sifat jujur kalian akan diuji. Buka gak ya? Buka gak ya? Nah, yang berani tidak membuka buku, mendapatkan nilai sesuai dengan yang hasil belajarnya, itulah lolos ilmu jujurnya. Kalau nggak jujur dikejar sama setan. Ayo kamu nggak bisa nomor 5 toh, buka saja. Nah, berarti ilmu jujurnya belum lulus. Oke? Yuk kita lanjutkan lagi. Yuk. Ini ada salah satu hadis nak ya. Biar anak-anak tambah semangat bersifat jujur ya. Bacain. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Mas'udin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Ini merupakan hadis tentang kejujuran. Artinya apa, Miss? Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan jalan ke surga. Tuh ya. Jujur itu kebaikan, kebaikan jalan menuju ke surga. Artinya apa? Nah, anak-anak kalau mau menjadi anak yang selalu berbuat jujur meskipun itu berat ya, godaannya pun, tantangannya pun sangat berat juga. Nah, jika kita masih memegang ilmu jujur itu, pahalanya luar biasa, nak ya. Sudah menunjukkan kebaikan, kebaikan itu akan mengantarkan kita menuju ke surganya Allah. Masih ingat nak, Nabi Muhammad itu pernah mendapatkan gelar Al-Amin karena apanya? Ya karena kejujurannya, jujur dan amanahnya Nabi sehingga dapat julukan Al-Amin, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Ya, itu luar biasa ya. Masih ingatkah kisah Nabi Muhammad ketika berdagang ke negeri Syam saat itu menjualkan dagangannya Siti Khadijah? Pas itu belum menikah Nabi Muhammad ya, masih sama pamannya Abu Thalib. Ketika berdagang ke negeri Syam, memperdagangkan kainnya Siti Khadijah.
Nabi Muhammad cara merayu atau cara menego kepada para pembeli bilang seperti apa? Bapak, Ibu, kain ini saya beli dengan harga 1 meter 15.000. Misal ya. Terserah Bapak Ibu mau membeli berapa, yang penting saya untung dan tidak rugi. Nah, itu cara berdagangnya Nabi saat itu. Sehingga orang-orang pada heran, wah, kok dikasih tahu sih harga membelinya? Sehingga malah mendapatkan untung yang banyak, jadi laris, cepat habis barang dagangannya saat itu. Berkat ilmu apa? Ilmu jujurnya tadi ya. Oke. Ya, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Tuh, mungkin ketika anak-anak dikasih uang saku sama orang tuanya untuk jajan. Mungkin ketika itu ada uang kembalian. Kalau akad dari ibu atau bunda kalian, nah ini uang jajannya. Nanti kalau ada kembalian kasihin ibu lagi ya. Kalau akadnya seperti itu, berarti anak-anak ketika ada sisa harus dikasih bundanya. Tapi kalau dari awal bundanya sudah bilang, nih jajannya hari ini 5.000. Ketika pergi ke ke warung atau ke tempat yang jualan itu hanya terpakai 2.000, berarti yang 3.000 dibawa pulang itu merupakan haknya anak-anak. Boleh untuk ditabung, tidak dibalikan ke orang tuanya lagi. Karena tadi anak-anak sudah dikasih sebanyak 5.000 ya, seperti itu. Nah, ini contoh-contoh ringan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi memang terkadang kita suka terlewat ya. Seperti menutup keran, tiba-tiba kita lupa sampai luber ya. Apalagi biasanya. Seperti habis nonton TV ternyata nggak dimatiin lagi. Ketika ada bundanya nanya, loh kok TV-nya belum dimatiin? Anak-anak bilang apa? Enggak tahu mah, bukan aku. Lah, itu salah satu kalau anak-anak sudah tidak lulus ilmu jujurnya. Seperti itu ya. Ini ada satu slogan atau ada namanya poster ya. Kejujuran adalah perhiasan jiwa yang lebih bercahaya daripada berlian. Tuh nak ya, hati-hati nak ya. Kalau anak-anak dari kecil sudah sukanya berbohong, itu adalah satu penyakit yang susah disembuhin. Biasanya kalau sejak kecil terbiasanya berbohong, sampai gede pun begitu mudah berbohong. Ya. Tapi kalau anak-anak terbiasa menerapkan ilmu jujur dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah itu akan kebawa sampai nanti kalian dewasa. Ya. Hal sekecil apapun jangan dianggap remeh tentang ilmu jujur, ya. Oke. Jujur siapa yang tahu? Allah dan diri kita. Masih ingat lagu yang kelas 2 dulu? Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Nah, okay. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu apa sih, Miss? Nah, ini dia. Rasul itu amanah. Amanah itu adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang atau kepercayaan kepada seseorang. Misal, Miss Afifah dikasih amanah menjadi kepala sekolah. Nah, berarti Miss Afifah mengemban kepercayaan dari SD atau dari mana ya untuk menjadi kepala sekolah. Nah, itulah namanya amanah. Kita dipercaya. Misalkan bunda atau ayah kalian menjadi direktur, berarti ayah anak-anak sedang diberi amanah menjadi direktur. Jadi presiden juga sama. Pak Jokowi diberi amanah oleh rakyat untuk menjadi presiden. Berarti apa? Pak Jokowi sedang dipercaya
atau sedang mengemban kepercayaan dari rakyat untuk memimpin Indonesia. Sama seperti itu, ya. Nih, anak-anak akan belajar tentang sebuah hadis yang menjelaskan tentang amanah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adil amanata ila manik tamanaka wala tahun manhonaka. Artinya, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Tuh. Tunaikanlah amanah. Kalau ada orang yang percaya kepada kita, jagalah kepercayaan itu, ya. Terus, dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Misal nih, ada teman yang sudah membohongi kalian. Kalau ada teman yang sudah membohongi kalian, jangan dibalas dengan membohongi juga. Sama seperti itu. Kalau ada orang yang mengkhianati kalian, sudah tidak jujur sama kalian, sudah nggak amanah sama kalian, ya jangan dibalas dengan hal yang sama. Ya, air toba ya atau kejelekan itu tidak boleh dibalas dengan kejelekan yang serupa. Kalau sama-sama balasnya yang jelek, itu tidak ada nilai baiknya sama sekali, ya. Kalau ajarannya Nabi Muhammad sebagai contoh teladan kita semua, itu balaslah sesuatu yang tidak baik itu dengan sesuatu yang baik, ya. Biar anak-anak mendapatkan pahala dari Allah. Diejek sama teman, sama-sama ngejek balasnya, ya sama aja nilainya, ya. Dipukul teman, ganti pukul lagi, nggak ada habisnya. Tapi coba ketika diejek orang, kita nasihati, nggak baik loh, mulut kita sudah dikasih Allah, dipakai untuk menghina orang. Lagi dipukul, sakit loh kalau dipukul. Emangnya kamu mau kalau dipukul orang seperti ini? Nah, sama, saya suka nyubit temennya atau suka ngapain jahilin temennya. Coba dikembalikan kepada dirinya sendiri. Ketika kita diperlakukan seperti itu, apakah mau? Nah, ya. Kalau nggak mau, ya jangan berbuat seperti itu. Ada yang suka jahilin. Ketika dibalas jahilin juga, nggak terima. Nah, berarti dia nggak sportif dong, ya. Seperti itu. Tuh nak ya, hari ini anak-anak belajar tentang jujur dan amanah. Berarti sudah mendapatkan ilmu jujur dan ilmu amanah. Tugasnya apa? Ya mempraktekkan dong dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, oke. Hari ini tugas anak-anak setelah mendengarkan penjelasan dari Miss adalah membuat poster tentang kejujuran. Tentunya poster tersebut dibuat setelah apa? Setelah anak-anak melihat tayangan video berikut ini. Ya, setelah ini bisa Afifah akhiri dulu, nanti ada video tentang kejujuran. Setelah itu anak-anak simpulkan dalam sebuah poster, ya. Posternya ditulis di kertas HVS, terus difoto dan dikirimkan via WA ke Miss Afifah. Oke? Selamat menyaksikan video tentang kejujuran. Miss Afifah akhiri, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Jadi, Bang, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang jujur itu
banyak pahalanya. Pakai aja duitnya Bud, itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang baik. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja Bud duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om.